Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, rekan-rekan semua yang sudah hadir dan join dalam kegiatan webinar hari ini. Webinar kali ini merupakan webinar rangkaian terakhir dari kegiatan webinar series yang dilaksanakan oleh Lafirza Iconic Consultant yang bertemakan warisan pandemi. Warisan pandemi itu beretika lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan. Nanti ada dua pemateri yang akan menyampaikan terkait etika lingkungan yang akan dimoderatori oleh Mbak Sari, perwakilan dari CIFOR. Kemudian jalannya webinar hari ini insya Allah kita akan lakukan dari pukul 1 sampai pukul 14.30 atau sampai jam 3 sore nanti. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Kemudian jalannya webinar akan dipandu langsung oleh Mbak Sari, baik pertanyaan, baik diskusi nanti ke depannya akan dipandu oleh Mbak Sari. Itu saja awalan dan pembukaan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Sari selaku moderator untuk memimpin jalannya webinar siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak dan Ibu. Selamat datang di webinar yang bertemakan COVID-19 Green Design for Sustainable Future dengan judul Warisan Pandemi Beretika Lingkungan untuk Pembangunan yang Berkelanjutan. Selanjutnya, saya Sari Narulita akan memandu acara ini hingga selesai. Sebelumnya, perlu saya informasikan untuk rangkaian acara ini akan ada pemaparan materi dari dua pembicara yang masing-masing akan menyampaikan paparnya selama 30 menit, dan apabila melebihi batas waktu yang disediakan, nanti akan saya ingatkan. Dan untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, dapat menuliskan pertanyaan melalui fitur chat, yang beberapa nanti akan dipilih untuk saya bacakan di sesi tanya-jawab, yang akan berlangsung selama 15 menit. Diskusi ini dirancang untuk menemukan solusi bagaimana kegiatan yang berpengaruh terhadap lingkungan dipertimbangkan secara cermat demi kelestarian lingkungan, serta langkah dan strategi beretika lingkungan yang perlu dilakukan pasca pandemi menuju pembangunan berkelanjutan. Juga perlu adanya sebuah green design pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam menangani pandemi saat ini dan di masa mendatang. Para ahli dalam penyakit menular yang muncul telah menyampaikan bahwa fragmentasi dan degradasi habitat maupun kerusakan lingkungan serta pasar hewan hidup meningkatkan resiko penularan penyakit dari satwa ke dalam populasi manusia, seperti munculnya Ebola, SARS, dan virus-virus lainnya. Pandemi COVID-19 ini menimbulkan kesadaran akan hubungan antara lingkungan juga kesejahteraan manusia. Untuk sesi pertama akan dimulai oleh Dr. Yosa Istiadi MSI. Beliau merupakan Kaprodi Sekolah Pasca Sarjana Manajemen Lingkungan Universitas Pakuan dengan judul materi Pengarus Utamaan Etika dalam Manajemen Lingkungan. Kepada Bapak Dr. Yosa Istiadi MSI, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Sari dari CIFOR ya. Dan para audiens webinar kali ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sebelumnya kepada panitia yang sudah mempercayakan saya untuk bisa berkontribusi juga dalam event ini. Mudah-mudahan event ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua atau memberikan penyadaran bersama-sama untuk bisa menanggulangi permasalahan-permasalahan lingkungan di era COVID-19 ya. Mohon izin saya menggunakan slide, saya akan share dulu. Oke, mudah-mudahan terlihat semua ya oleh peserta webinar. Intinya bahwa ini ada banyak cerita yang bisa dilihat dari gambar-gambar ini tentang realita-realita yang sekarang menjadi konsumsinya etika lingkungan sebenarnya.
esensinya tentang human being under the sun gitu ya, tentang kiprahnya ya, kejati dirian manusia gitu ya. Oh begini loh hasil kerja manusia, gambar-gambarnya gitu ya, under the sun ini yang realitasnya justru akan memberikan pengaruh-pengaruh dampak yang saling memberikan namanya efek lanjut gitu ya sampai adanya pandemi COVID-19 ini. Misalnya realitas ada orang membawa kambing gitu ya, kemudian ada monyet yang diikat gitu. Ini yang menjadi konsumsi pertama itu soal tentang peranan dari satwa liar gitu ya, yang menjadi vektor gitu ya terhadap penyebaran penyakit virus gitu ya gitu. Realitasnya kebanyakan soal berkaitan etika itu bagaimana pada tingkat level yang sudah berkuasa gitu ya, merasa sudah berkuasa paling tidak akan memberikan efek-efek bagi downline-nya gitu ya, atau bagi bawahannya yang merasa menjadi bagian kekuasaan. Ya, jadi kalau orang sudah membeli banyak kambing, ya sudah merupakan haknya, ya sudah bebas mau membawanya seperti apa gitu ya gitu loh. Mau diikat, beberapa banyak dinaikkan ke motor, atau sekarang banyak yang membeli kambing dengan mobil gerobak. Dulu mobil gerobaknya diisi kambingnya itu berdiri gitu ya. Jadi muatnya bisa 10 sampai 12 kambing berdiri di bak mobil. Tapi sekarang dibagi dua lantai itu baknya. Jadi kambingnya tidak lagi berdiri, tapi dengkulnya harus ditekuk gitu ya gitu. Nah, saya tanya kemana Pak mau bawa kambingnya ini gitu. Ternyata dari Ponorogo ke Jakarta, dari Klaten ke Jakarta, dari Cianjur ke Jakarta, itu sangat jauh gitu ya. Kambing itu menekukkan dengkulnya sampai pas turun itu nggak bisa lagi dengkulnya diluruskan gitu, jalannya susah gitu kan. Ini efek-efek kekuasaan sebenarnya kepada downline-nya gitu ya, ke bawahannya yang merasa sudah menjadi miliknya. Nah, jadi lebih luasa. Kemudian efek-efek untuk pada satwa-satwa yang memiliki gangguan kepada manusia gitu ya, itu efeknya ada yang diikat gitu ya, dipasung istilahnya ya supaya dia jinak gitu kan. Secara hormonal itu juga itu akan berpengaruh kepada pengaruh dari tubuh metabolisme hewan tersebut gitu ya, akan memberikan efek-efek juga secara tidak langsung. Ini yang kita lihat sekarang gitu ya. Ada lagi pada pola misalnya tentang sampah di pinggir jalan gitu kan gitu loh. Ini kiprahnya juga gitu ya gitu. Kita nggak tahu siapa yang membuang sampah atau yang di tempat mana, kapannya kita nggak tahu, atau sudah numpuk gitu loh. Kemudian dibiarkan seperti itu juga nih, efek kesehatan juga terpengaruh. Kemudian realitas juga tentang hasil-hasil penambangan ya, daerah-daerah yang tinggalkan hasil penambangan, daerah-daerah hasil illegal logging atau logging legal gitu ya, dengan fragmentasi hutan yang dibiarkan juga gitu ya. Ini juga excess human being juga gitu ya, yang menjadi kekuasaan di wilayah-wilayahnya. Nah, peran etika itu memang ada di sini gitu ya. Banyak hasil-hasil tambang misalnya didiamkan secara permanen, ya sudah nanti juga akan tercovery sendiri seolah-olah begitu, mencari jalan pintasnya dari para penguasa atau orang yang mengeksplorasi gitu ya wilayah-wilayah tadi. Nah, ini realitas-realitas yang menjadi permasalahan manajemen lingkungan sebenarnya, tidak berdasarkan teknis operasional manajemen, tapi berkaitan kepada bagaimana manusianya di dalam mengeksplorasi atau memanfaatkan sumber-sumber daya alam itu. Itu inti yang akan difokuskan kepada etika lingkungan gitu ya. Sehingga etika lingkungan orientasinya what duties do human have with respect to environment gitu.
and why-nya, ya, kemengapaannya. Esensinya ke depan itu bagaimana pengabdian yang harus dilakukan manusia, gitu ya, untuk menunjukkan bahwa dia respect terhadap lingkungan. Dan kemengapaan itu akan berbeda-beda setiap esensi manusianya. Kenapa kata humans di sini dikategorikan? Karena menyangkut soal komunalismenya. Komunalisme itu keterwakilan. Bahwa satu manusia berbuat jelek, semua manusia juga terkena dampaknya, gitu ya. Ya, sama seperti komunalnya satu keluarga, gitu ya. Kalau adik kita berbuat jelek, yang jelek nama keluarga. Atau di dalam satu lembaga, salah seorang berbuat jelek, semua lembaga akan terdampak ekses tercemarnya, gitu ya. Sama seperti sekolah, gitu ya. Oh, sekolah ini suka tawuran, padahal cuma 3 orang yang tawuran, gitu. Tapi efek sekolah akan terkena komunalismenya. Nah, kata manusia ini di sini adalah keterwakilan, gitu ya. Keterwakilan bahwa seluruh manusia sebenarnya melanggar etika semua kalau ada realita-realita seperti gambar-gambar tadi, gitu ya. Seperti buang sampah tadi. Sebenarnya kita bisa acuh, gitu ya, tidak peduli siapa, karena bukan saya yang membuang sampah tadi di pinggir jalan, gitu. Tapi secara komunal kita sebagai manusia, gitu, bisa disalahkan oleh seekor kambing. Oh, ini kerjaan manusia. Kita pun sebagai manusia akan terkena dampaknya, bahwa manusia lah, gitu ya. Ini komunalisme yang harus digaungkan ke seluruh individu-individu manusia sebenarnya untuk bisa beretika lingkungan. Karena lingkungan yang akan merespon tentang penilaian terhadap manusia itu tadi, gitu ya. Satu orang saja berbuat jelek, gitu ya, semua komunalnya, gitu ya, esensi human itu akan terkena dampak yang sama. Nah, ini kelihatan dari apa? Dari sejarahnya. Dulu tahun 62 ada buku Silent Spring, mungkin sebagian audiens sudah pernah mendengar, ya, musim semi yang sepi, gitu ya. Si Carson itu sebagai peneliti di salah satu universitas itu melihat di pegunungan Colorado itu dulu, ya, itu pada saat musim semi kok justru sepi. Padahal biasanya musim semi itu bunga-bunga bermekaran, harum, tumbuh bunga-bunga tumbuhan, gitu kan, banyak suara burung, gitu ya, banyak binatang-binatang yang berjalan, katanya. Tapi pada satu momen tertentu, pada saat itu justru sepi, tidak ada apa-apa, gitu ya. Ini apa gejalanya kok di daerah ini, ya, antara Kanada dengan Amerika, Gunung Colorado itu justru tidak ada ininya, tidak ada kegiatan pada musim semi itu oleh alam, gitu. Ternyata dilakukan penelitian lah, maka keluarlah bukunya tahun 62 itu tentang bahwa di dalam pegunungan itu telah ditimbun limbah-limbah revolusi industri, gitu ya, di wilayah itu menggunung jadinya, gitu ya. Walaupun ditanam seperti apa, ditanamin rumput, ditanam apa, gitu ya, limbah-limbah yang tertanam selama lebih dari 200-an tahun itu, gitu ya, dampaknya kelihatan bahwa justru akan menimbun racun-racun, gitu ya, kepada lingkungan, gitu ya. Nah, ini saya spring itu barulah kemudian keluar peran etika di sini, ya, sebagai industriawan, gitu ya, dalam mengelola limbah atau dalam menghilangkan limbah, tidak beretika terhadap lingkungannya. Lingkungan tidak akan protes, ya udah ditimbunlah, gitu ya, gitu, tanpa diketahui oleh siapa-siapa, gitu kan, ditimbun. Itu baru setelah itu baru keluar tentang mulainya timbul isu-isu tentang etika lingkungan. Yang kedua timbul lagi setelah population bomb, bom kependudukan, ya. Paul Ehrlich bukunya ini menyangkut soal pertambahan jumlah penduduk, ya, yang mulai tidak terkendali, ya. Ini juga soal etika, ya, bahwa kalau kita dengan pola tertentu banyak anak, banyak rezeki, itu kan seolah-olah
menghilangkan kapasitas lingkungan dalam daya dukungnya. Sebesar-besarnya aja buat kita membuat anak gitu kan, tanpa memikirkan soal bagaimana daya dukung lingkungan. Ini sudah digaungkan Paul Ehrlich gitu ya. Itu tingkat tadi kalau Silent Spring tentang etika bagaimana membuang limbah gitu ya secara beretika. Kedua adalah soal etika manusia untuk bisa bereproduksi gitu ya. Apakah sudah sesuai dengan kapasitas lingkungannya ya. Setelah Paul Ehrlich juga timbul juga karena menyiasati soal teori Malthus waktu itu ya, bahwa tahun 2000 itu kalau populasinya tidak ditahan gitu ya, itu sumber daya sudah akan hilang. Yang ketiga tahapannya itu climate change ya. Ini yang sekarang sampai sekarang masih tren, walaupun semenjak tahun 75 itu sebenarnya sudah digaungkan tentang adanya perubahan iklim akibat kegiatan-kegiatan emisi oleh manusia ya, yang akan merubah tatanan udara gitu ya, sehingga climate change itu menjadi isu sentral untuk juga meningkatkan kepedulian kita terhadap etika lingkungan ya. Etik baik di dalam melakukan kegiatan industri, individual kendaraan bermotor, kemudian soal deforestasi ya, dan macam-macam itu masuk ke dalam komplitnya tentang konsep-konsep di dalam climate change. Sehingga waktu itu pernah timbul tahun 80 ada pengukuran udara ya, dulu ada CO, pengukuran CO, ada pengukuran NO di terpampang di jalan tuh suka ada gitu ya, untuk melihat kapasitas ya gitu. Kapasitasnya sudah di ambang batas atau belum, itu ukuran etikanya yang bisa dilihat gitu ya. Kalau tinggi itu berarti kita belum beretika di dalam pembuangan emisi istilahnya gitu ya. Tapi lama-lama board itu dihilangkan gitu ya, karena semakin banyak yang worry sebenarnya terhadap data-data itu di jalanan. Itu juga menjadi ekses ya kepentingan dari etika lingkungan. Nah, apa sih etika itu? Nah, ini kalau bisa dilihat sekilas saja gitu ya, itu akan mencakup soal norma. Norma itu suatu ukuran yang sudah tertulis gitu ya, ataupun tidak tertulis tentang hak-hak dan kewajiban ya pada manusia. Kita akan berbicara soal manusia gitu ya, baik benarnya, benar jeleknya, benar salahnya ya, baik buruknya, indah jeleknya gitu, itu ada di normanya, sudah ada gitu. Terutama di ukuran soal keadilan. Keadilan ternyata kita masih melihat keadilan itu antar human aja ya, antar manusia saja. Tidak melihat keadilan itu secara keseluruhan sebagai makhluk gitu ya di bumi gitu ya. Kemudian ada hak gitu ya, yang menjadi utama itu kita lebih cepat menuntut hak gitu ya, daripada kita mengabdi pada kewajiban misalnya. Sistem etik sudah ada di manusia itu ya, baik yang dari zaman tradisional sampai sekarang sistem etik tetap ada gitu ya, walaupun menjadi formalitas saja gitu ya keadaannya. Kemudian sistem nilai itu juga sudah ada. Nah, yang penting itu adalah metanormanya. Metanorma itu berarti apa yang menjadi isu tren yang sekarang gitu ya. Kalau normanya sudah ada, ternyata metanormanya cukup beragam gitu loh. Itu ya. Jadi tidak ada apakah metanorma itu cocok dengan norma-norma yang ada atau tidak gitu ya. Metanorma itu berarti kenyataan sekarang seperti apa justru ya. Oh, ternyata gitu kan. Manusia itu dengan melihat gambar-gambar tadi sudah ada di luar norma yang sudah ditetapkan sebenarnya gitu ya. Keluar dari norma-norma yang ada berjalannya.
Sehingga metanorma itu menjadi ukuran apakah norma yang sudah tertulis, tidak tertulis, yang sedang berjalan secara tradisional sampai sekarang itu bisa ditetapkan atau tidak. Seperti misalnya Perda nomor 5 tentang membuang sampah, gitu ya, dihukum 3 bulan atau denda, itu norma. Tapi metanormanya realitasnya seperti apa gitu ya, sudah tinggal hanya plang saja gitu ya, tinggal plang, lama-lama plangnya rusak ya syukur alhamdulillah ya, setelah plang rusak boleh malah tambah hilang metanormanya gitu ya. Ini kadar-kadar etik gitu ya. Jadi walaupun tidak terlihat, kelihatan, tercium atau tidak, selama dia melanggar norma ya sudah menjadi permasalahan etik sebenarnya ya. Nah ini kategorinya ya. Kategori kalau di pelajaran etika lingkungan tuh kita bisa bedakan nanti ada egosentrik, antroposentrik, dan ekosentrik ya. Egosentrik itu kepada tingkat keegoan manusia gitu ya. Keegoan manusia itu, ego itu bagus sebenarnya. Gitu. Antroposentrik yang disangka jelek juga sebenarnya bagus secara tradisional kalau dalam itunya gitu ya. Bagusnya apa? Karena dia mau tetap mengedepankan human being itu di dalam kapasitas lingkungannya. Gitu. Yang tidak boleh itu kalau sudah keluar dari batas-batasnya. Dulu Bapak Ibu mungkin pernah dengar ada mental frontier namanya ya. Kalau sudah ada mental frontier, nah itu sudah keluar dari batas-batas egosentrik dan antroposentriknya. Karena semuanya egosentrik, antroposentrik itu tetap untuk kesejahteraan manusia. Tapi kalau sudah masuk ke mental frontier, itu artinya sudah masuk kategori rakus gitu ya. Itu sudah beda lagi gitu ya. Nah, kemudian ada ekosentrik. Nah, sini sekarang sudah berkembang lagi nih ekosentrik. Yang sedang realitas yang sekarang untuk sifatnya individual itu ada animal right ya. Sekarang sedang digagas juga animal right. Kemudian juga ada masyarakat yang secara individu juga yang vegetarian gitu ya, ekses-eksesnya pada egosentrik gitu ya. Animal right itu bisa memberikan ruang pada hak ajasi binatang gitu ya, tergantung kepada kategorinya binatang peliharaan, satwa liar gitu ya. Nah kita belum mulai nih dengan animal right, tapi dari kelompok-kelompok masyarakat tertentu, terutama di Eropa dan Amerika, ini animal right ini juga sudah berkembang ya, secara individual. Nah ini bicara ke komunal tadi ya. Komunal tadi yang disebut sebagai perwakilan manusia ternyata diwakili lagi oleh tingkat-tingkat grup di dalamnya, kesukuan-kesukuan. Itu beda-beda lagi nanti ya. Kalau secara harfiah tadi bahwa manusia mewakili manusia yang lain, ternyata dikelompok-kelompokkan lagi kepada tingkat-tingkat kelompok tertentu ya. Kalau tradisional itu kesukuan gitu ya. Tadi kalau sekolah ya kelompok sekolah ya. Kalau anak sekolahnya tawuran berarti sekolahnya tadi yang rusak gitu ya. Keluarga juga begitu gitu ya. Ada lagi kelompok komunal yang egosentrik yang lebih bagus lagi gitu ya. Adalah deep ekologi. Sekarang ini yang dikembangkan oleh Arthur Nash ya untuk mengukur bahwa kepedulian etika itu tidak bisa hanya per orang-orang gitu. Orang per orang tidak bisa tapi secara komunal. Deep ekologi. Nah, diperkenalkanlah deep ekologi, ada tingkat-tingkat kelompok-kelompok masyarakat yang memang mendalami ya tentang wawasan ekologi gitu ya, sehingga dia akan menjadi bagian kepribadian kelompoknya gitu ya. Kemudian dia banyak mengabdi. Nah, kelompok-kelompok ini kalau di kita itu sekarang namanya banyak NGO yang berperan di sini ya. LSM NGO itu masuk kategori ekosentriknya deep ekologi, memperdalam gitu ya, wawasan ekologi. Ini cukup berkembang NGO di kita, itu bagus sebagai
perwakilan kelompok-kelompok tertentu untuk melangkah kepada egosentrik, ya. Tapi untuk yang sifatnya individual cukup pada peran individu pada salah satu segmen tertentu, ya, sebenarnya animal right, conservation, gitu ya, vegetarian. Nah, dengan pola tadi kemungkinan besar pengabdian manusia, gitu ya, akan diwakilkan oleh komunal kesukuan, gitu ya, yang baik untuk ke arah penciptaan egosentrik tadi. Nah, wujudnya etika itu apa sebenarnya nanti, gitu ya. Ini yang disebut dengan responsibility. Responsibility itu disebutnya bukan akuntabilitas, gitu ya, accountability, atau bisa dipertanggungjawabkan, tapi cukup tanggung jawab, atau namanya kalau itu tanggung jawab moral namanya, gitu ya. Responsibility itu tanggung jawab moral yang memang nggak ada hukumannya, gitu ya. Sebenarnya itu hanya tanggung jawab moral yang memang menjadi ukuran etika, gitu ya. Tidak ada dia harus dihukum, gitu, sebenarnya buang sampah itu, tapi responsibility masing-masing individu. Kata kuncinya cuma for, to, and why, gitu ya. For itu menunjukkan tentang pengabdian, ya. Pengabdiannya untuk siapa for itu, kata. Ada alam, ada untuk komunal tertentu, gitu ya, for itu. Komunal tertentu itu kelompok masyarakat tertentu tadi disebutkan komunal. Alamnya harus jelas. Ya, pengabdian ke alamnya seperti apa. Ada lagi itu bagian kewajiban, bagian hak, gitu ya. Hak dari masing-masing komunal juga, alamnya apa. Jadi sama, wajib for dan to itu adalah saling berkaitan, ya. Kalau kita sudah mengabdi, gitu, bagian saya apa, kemudian pengabdiannya apa, gitu. Bagian alam juga apa, gitu ya. Alam itu juga sudah memberikan hidup bagi kita, gitu. Tapi alam itu akan dapat apa, gitu ya. Bagian ini kita harus bisa menundukkan kepada perimbangan, gitu ya, dengan alam, dengan komunalnya human tadi, gitu ya. Tapi kemengapaannya, prasyarat normalnya, ini yang masih banyak tarik ulurnya, ya, soal kebijakan tadi. Kebijakan buang sampah itu bagus, gitu kan, gitu. Niatnya bagus, tetapi dalam implementasinya, gitu ya, hanya sebagai formalitas. Kemudian soal etik tadi, apakah egosentrik, kemudian antroposentriknya bekerja atau tidak, atau deep ekologinya bekerja atau tidak. Dan yang lebih inti ke dalam ini adalah keyakinan. Trust-nya, belief-nya seseorang itu akan menentukan tentang ruang lingkup responsibility, gitu ya. Keyakinan kita, responsibility itu lebih tinggi, gitu ya. Jadi peran-peran agama, peran-peran pendidikan, gitu ya, peran-peran tingkat ajaran-ajaran leluhur, gitu ya, sangat penting menentukan tingkat responsibility antara alam dengan manusia, atau kata dibilang di sini ourself itu kaminya ini adalah menentukan hak dan kita harus mengabdinya seperti apa, ya. Ini menunjukkan, sehingga kalau kita lihat buang sampah di jalan, kita sebenarnya tidak harus berpikir siapa yang buang sampah. Kita adalah wakil dari komunal, ya kita harus membersihkan. Kebanyakan kalau dilihat Bapak Ibu, banyak warga-warga yang terkena sampah itu justru dia membersihkan sendiri, gitu ya. Tapi ada lagi kalau di kota yang lebih besar, ya justru ada dinas persampahan yang membersihkan terus-menerus, yang buang sampah terus, gitu ya. Malah ada yang membuang sampah itu sengaja jam 5 pagi pakai motor, pakai kantong plastik, buang aja ke sungai, gitu kan, gitu. Terserah sungainya datang mengalir kemana, gitu. Kemudian sampailah ke laut, gitu. Jadi malah kalau nggak salah ada kawan saya di Bogor waktu itu, almarhum,
dia itu secara ikhlas dan mengabdi untuk membersihkan sampah plastik di Ciliwung, ya, di mana di Ciliwung di Kota Bogornya. Dia bekerja sendiri. Siapa yang nyuruh? Tidak, gitu. Nggak ada yang menyuruh, tidak ada kerjaan, dia sendiri saja mengerjakan gitu ya, setiap hari gitu. Sampai dia terkena penyakit kelelahan, kanker hati gitu ya. Kemudian dia tidak berumur lama gitu karena untuk itunya, karena dia sudah mengabdikan itu. Jadi sudah pengabdiannya sudah cukup gitu. Dia merasa itulah bagian tanggung jawab moralnya, responsibility-nya untuk membersihkan sampah yang ada mengalir di Sungai Ciliwung tadi. Nah, ini setiap kadar seseorang itu akan berbeda tergantung prasyarat normanya. Apakah kita mau menjadi bagian itu? Boleh. Gitu. Tidak juga boleh gitu loh, karena tingkat responsibility-nya akan berbeda gitu ya pada kadar-kadar manusianya gitu ya. Katanya dulu kata Presiden Amerika Selatan itu siapa waktu itu yang kulit hitam? Mandela. Itu yang merusak hutan, yang merusak lingkungan kan cuma 3 orang sebenarnya. Orang yang tidak tahu, orang yang tahu tapi tidak mau tahu, sama orang yang serakah. Mau kita definisikan mana responsibility-nya yang mau kita terapkan. Nah, ini sampai sekarang pun akan terus berkembang seperti itu, ya, untuk tingkat responsibility pada kadar manusianya. Nah, ini slide terakhir, saya tidak akan terlalu banyak. PR kita itu ada itu ya. Itu bentuk pengabdian apa gitu manusia itu yang sekarang realitasnya yang harus kita alamatkan pada etika lingkungan gitu ya. Bagaimana menurunkan laju pertumbuhan penduduk gitu ya. Sampai 12 miliar tahun ini jumlah penduduk dunia gitulah. Tiap orang, tiap individu, setiap komunal gitu bisa melakukan pelambatan laju penduduk ini. Sekarang sudah banyak mekanismenya ya. Cara-caranya gitu ya, whatever, ada yang positif, ada yang negatif, wujudnya pertumbuhan penduduk melambat gitu ya. Mengurangi kemiskinan gitu ya, mengurangi kemiskinan itu bukan menghabisi orang miskin gitu, tapi kadar kesejahteraannya gitu ya ditingkatkan gitu ya. Ini peranan seluruh pihak gitu ya. Karena yang miskin pun harus berperan untuk dirinya sendiri juga, gitu. Bukan orang kaya yang memberikan kemiskinan, yang orang miskinnya pun gitu ya. Dia harus merasa mengurangi kemiskinan dirinya. Kalau dia sendiri tidak berusaha mengurangi kemiskinan dirinya, gitu. Peran bersama itu juga akan sia-sia. Yang ketiga, pertanian yang berkelanjutan. Ini sudah ada varian diversifikasi pertanian, tidak lagi bisa ekstensifikasi. Mungkin intensifikasi juga melambat, butuh ada terobosan-terobosan baru di dalam pertanian yang berkelanjutan ini ya. Tidak lagi melihat lagi esensinya tumbuhannya sebagai bahan pertanian dengan kapasitas lahannya gitu ya. Tidak lagi produksi padi semaksimal mungkin, itu ekses etikanya juga ada gitu ya. Oh, tanah itu tidak bisa berkonservasi dengan produksi padi atau beras semaksimal mungkin itu. Sekarang panen sudah di force untuk 3 kali setahun gitu ya. Itu sudah luar biasa penjajahan terhadap lahannya gitu ya. Kemudian pelindungan hutan dan habitat ini juga kebutuhan bersama gitu ya. Hutan sudah kelihatan gitu ya. Namanya hutan sekarang ternyata banyak tipe-tipe hutan, walaupun sudah rusak ya disebut hutan juga gitu. Nah, ini juga menunjukkan setiap individu komunal gitu ya. Pelindungan hutan itu harus bisa dimaksimalkan.
contoh yang berbahaya itu sebenarnya bukan illegal logging saja sekarang, tapi kebakaran hutan. Ya. Etika-etika itu harus diterapkan dalam mengurangi tingkat kerusakan hutan dan habitat akibat kebakaran hutan. Kemudian kualitas air, cirinya itu adalah memaksimalkan, mengefisienkan air. Kemudian kemudian ada lagi untuk yang lagi tren sekarang itu energi terbarukan. Ya. Banyak sudah berkembang alternatif energi terbarukan, ada biogas, gitu ya, terutama yang bisa berperan lebih tinggi, gitu ya. Kemudian penggunaan bensin tanpa timbal, gitu ya, dengan efisiensinya tentunya. Terusnya polusi udara, gitu ya. Jadi dengan kita menggunakan kendaraan umum misalnya, kita sudah ikut membatasi dengan polusi udara. Tapi kalau kita menambah kendaraan, nah itu sudah kita berkontribusi juga untuk meningkatkan polusi lagi, gitu ya. Mengurangi sampah dan meningkatkan daur ulang. Ini sekarang ini masih dalam kenyataannya hanya program, gitu ya. Di beberapa kota, Sukabumi, Bogor itu sudah ada pengelolaan sampah oleh Pemda dengan 3R, ya, itu masih sebatas program. Perlu adanya akselerasi lagi tentang keterlibatan masyarakat di dalam pengurangan sampah dan daur ulangnya. Kemudian berkaitan climate change tadi ada lapisan ozon, ya pasti ada pengurangan ozon. Perlindungan laut dan pesisir, karena laut dan pesisir itu secara legalnya tidak ada yang punya, gitu ya, tidak ada hak berhak dan pengabdi bentuk kontribusinya, sehingga ini masih menjadi tempat pembuangan terakhir gitu yang aman bagi manusia. Ini perlu adanya etika-etika tertentu terhadap keberadaan laut dan pesisir tadi. Ini yang terakhir, ini sesuai juga dengan konsepnya sustainable goals-nya, mengganti biaya militer untuk pembangunan berkelanjutan. Ini juga masih terlalu tinggi bagi kita untuk bisa berperan di sini, gitu ya. Karena apa? Karena kalau kegiatan yang lain bisa dijadikan responsibility bagi kebijakan negara, sebenarnya nanti negara itu juga punya akses akan menurunkan biaya militer. Nah, tapi ini merupakan choice terakhir, ini juga merupakan tuntutan bersama seluruh dunia tentang mengganti biaya militer untuk pembangunan berkelanjutan, sebuah unsur etika komunal berbangsa, gitu ya, secara kenegaraan, gitu. Tidak bisa lagi secara individual. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan mengenai etika lingkungan berkaitan dengan manajemen lingkungan, ya. Manajemen lingkungan berarti kita harus menyiasati soal hak dan tanggung jawabnya kalau manajemen, gitu ya. Kita memberikan apa dan kita mendapat bagian apa, itu harus memiliki unsur norma, bisa keadilan, ada hak-hak yang kita bisa perjuangkan, ada etika yang menjadi pegangan bersama, gitu ya. Jangan etika hanya pegangan bagian-bagian tertentu, tapi menjadi etika bersama. Kemudian meta norma kelihatan, message-nya kelihatan, gitu, wujudnya yang sudah ada sekarang itu nyata sesuai dengan norma yang sudah berkembang. Nah, kenyataannya tadi yang meta norma memang belum banyak terlihat, gitu ya, belum dapat dirasakan, gitu. Nah, tinggal ke depan tuh-nya itu terhadap beberapa aspek ini menjadi ukuran kita sama-sama, baik secara individual maupun komunal, gitu ya. Itu kira-kira Ibu atau Mbak Sari yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materi yang tadi disampaikan. Sedikit mereview, sudah ditampilkan beberapa realita dan contoh-contoh seperti pengelolaan sampah, fragmentasi, dan banyak contoh lainnya, di mana manusia perlu beretika lingkungan.
Kemudian juga norma yang termasuk keadilan, hak, sistem etik, dan nilai, dan juga metanorma yang saat ini menjadi tren, menjadi ukuran apakah norma yang ada bisa ditetapkan atau tidak. Juga kategori etika lingkungan, yaitu egosentrik, antroposentrik, dan juga ekosentrik, baik sifatnya individual maupun komunal. Kemudian juga wujudnya etika sebagai responsibility atau tanggung jawab moral, bentuk pengertian apa yang kita perlukan. Juga pertumbuhan, mulai dari pertumbuhan penduduk, mengurangi kemiskinan, dan masih banyak lainnya. Dan sekali lagi saya ingatkan untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya dapat menuliskan pertanyaannya melalui chat room yang beberapa akan dipilih untuk saya bacakan nanti di sesi tanya jawab setelah pemaparan materi yang kedua. Baik, akan saya lanjutkan ke pembicara yang kedua, yaitu Bapak Ari Soeharto, SPMSI. Beliau merupakan Direktur Lingkungan dan CSR PT Lavriza Econi Konsultan, juga Wakil Direktur Bidang Program PT Carbon and Environmental Research Indonesia dengan judul materi Etika Lingkungan di Masa Pandemi, Apakah Berubah? Tinjauan Kritis dari Sudut Pandang Pemerhati Lingkungan. Kepada Bapak Ari Soeharto, SPMSI, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Sari atas waktunya. Sebentar saya share screen dulu. Sudah masuk ya Mbak? Sudah masuk, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian. Selamat siang, salam hormat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat di tengah isu pandemi COVID-19 dan juga sudah dibukanya kembali PSBB dan juga pembelakuan terhadap definisi new normal untuk di beberapa tempat. Izinkan saya menggunakan slide untuk membantu menjelaskan mengenai paparan saya terkait dengan etika lingkungan di masa pandemi, apakah berubah? Tinjauan kritis dari sudut pandang pemerhati lingkungan. Dalam hal ini memang tadi Mbak Sari sampaikan, saya ada di Lavriza Econi Konsultan. Terima kasih Bapak Ibu juga yang sudah selama ini mengikuti kegiatan series webinar Lavriza Econi Konsultan, baik yang di divisi Enviro maupun di divisi CSR. Pastinya Pak Yosa tadi sudah banyak membahas tentang terkait dengan etika lingkungan. Kalau boleh mungkin nanti ada beberapa hal juga yang saya akan bahas kembali. Mudah-mudahan tidak menjadi bosan Bapak dan Ibu. Ada beberapa kesamaan sebenarnya presentasinya karena kita sama-sama membahas etika lingkungan. Cuma pertanyaan kunci dari paparan saya adalah ketika di masa sebelum pandemi dan di masa pandemi nanti juga setelah pandemi, etika lingkungan yang tadi sempat dibahas juga oleh Pak Yosa, apakah nanti akan definisi atau kutip lebih baik, lebih buruk, atau tetap, atau sama saja, atau bagaimana, itu kadang jadi pertanyaan-pertanyaan yang menjadi perhatian bagi kita semua di segala bidang, tidak hanya dari sisi manusia dengan manusia, tapi juga dengan manusia dengan lingkungannya. Ini izinkan saya untuk masuk ke slide pertama. Jadi saya akan membahas sedikit teorinya. Tadi Pak Yosef juga membahas banyak ya tentang teori-teorinya ini. Jadi kalau kita bahas etika sebagai secara etimologis adalah adat kebiasaan atau istiadat, kemudian etika sebagai refleksi kritis dari situasi konkret yang perlu kita hadapi itu seperti apa. Nah, etika ini bisa diartikan sebagai norma atau nilai yang diberikan secara moralitas sesuai etimologisnya tersebut. Kemudian juga situasi khusus yang kita hadapi dengan segala keunikan dan kompleksitas, dan serta paham yang dilakukan oleh manusia atau kelompok masyarakat tentang apa saja, misalnya tentang manusia, Tuhan, alam, masyarakat, kemudian juga sistem sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya, yang akan menentukan pilihan dan prioritas moral yang akan kita utamakan. Itu
saya coba jabarkan sedikit tentang etikanya sendiri, baik etimologis maupun secara refleksi kritis, dan kemudian terkait dengan lingkungan hidupnya. Nah, kalau kita bicara dengan etika, tadi Pak Yoso juga menyampaikan banyak mengenai antropocentris dan biocentris dan ekosentris. Jadi kalau saya membahas mengenai teori etikanya itu sendiri, itu ada 3 hal yang kadang itu jadi dasar pemikiran bagi kita semua, bahwa apa yang telah dilakukan oleh banyak pihak, tidak hanya dari pemerintah, masyarakat, dan juga berbagai stakeholder lainnya yang hidup di bumi ini, apa sebenarnya dasar mereka untuk melakukan, atau sebenarnya perlu atau tidaknya etika lingkungan hidup itu mereka laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi secara ringkas, teori etika sendiri ada 3 hal yang saya pahami. Yang pertama itu deontologi, bahwa apapun yang kita lakukan, yang kita nilai baik, itu disesuaikan dengan kewajiban kita. Jadi entah tindakan nilai baik atau buruk itu berdasarkan apa tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban kita. Kemudian juga terkait dengan etika kedua, yaitu etika teleologi, itu terkait dengan tujuan atau akibat dari tindakan yang kita lakukan. Penilaian baik buruk itu berdasarkan tindakan akibat atau tujuan dari tindakan tersebut. Ini 2 hal yang berbeda antara 2 teori ini. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan etika keutamaan, di mana muncul dari pengembangan karakter moral seseorang, bahwa bisa jadi dari pengalaman tokoh-tokoh besar masyarakat dan juga dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup. Kadang tadi persoalan contoh sehari-hari mengenai buang sampah, misalnya baik oleh masyarakat maupun oleh pabrik atau industri besar pada umumnya, yang perlu dipertanyakan adalah ketika mereka melakukan pembuangan sampah ke ke aliran air atau sungai yang berada di sekitarnya, apakah mereka memikirkan dampak akibat dari tindakan itu baik atau buruk, atau sebenarnya dari awal mereka sudah memikirkan bahwa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang tidak hormat terhadap alam itu sendiri. Itu jadi 2 pembedaan yang jelas ketika setiap pihak, baik itu individu maupun komunal maupun para pihak melakukan tindakan, pastinya mereka harus berpikir bahwa saya melakukan ini, kami melakukan ini karena kami menghormati alam, atau kami menghormati ini karena memang akibatnya nanti kami berharap akan datang kebaikan. Itu sesuatu yang penting untuk kita bahas di awal. Salah satu yang penting terkait dengan teleologi ini adalah bahwa kalau kita pernah tahu tentang prinsip utilitarianism, artinya bahwa kebijakan atau tindakan yang kita ambil itu harus memberikan manfaat, kemudian manfaat itu juga harus bernilai atau secara kuantitatif itu bernilai besar, dan apakah manfaat yang bernilai besar itu juga dinikmati atau dinikmati oleh sebagian besar orang. Nah, pada umumnya memang di kebijakan yang kita pahami selama ini, baik itu kebijakan oleh pemerintah atau tindakan-tindakan oleh individu, kadang kebijakan pemerintah itu adalah mengambil yang utilitarianism, itu bahwa sebagian besar tindakan atau itu menghasilkan manfaatnya itu besar, dan manfaatnya itu juga dinikmati oleh mayoritas orang. Cuma permasalahannya adalah ketika kebijakan itu diambil yang dinikmati oleh sebagian besar orang, pastinya ada sebagian kecil atau minoritas yang bisa jadi tidak masuk di dalam manfaat. Contoh nyatanya misalnya kebijakan PSBB, yang seperti kita ketahui bahwa ada beberapa pihak yang mungkin
pastinya secara kesehatan ini akan berdampak sangat positif. Kemudian bagi pihak lain, bagi teman-teman para pekerja, buruh, ojek online, angkot, dan sebagainya, bisa jadi mereka lah para pihak yang bisa jadi kaum marginal yang bisa jadi tidak menikmati peraturan PSBB tersebut. Nah, kalau kaitan dengan lingkungan hidup, yang kita ketahui bahwa satuan ruang semua benda, daya keadaan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Itu lingkungan hidup yang ada di Undang-Undang yang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ya, 2009. Sehingga secara garis besarnya etika lingkungan hidup sendiri adalah refleksi kritis tentang norma dan nilai atau prinsip moral yang dikenal umum selama ini dalam kaitan dengan lingkungan hidup dan refleksi kritis terhadap cara pandang manusia tentang manusia, alam dan hubungan antara manusia dan alam, serta perilaku yang bersumber dari cara pandang ini. Kemudian cara pandang ini akan menyebabkan perilaku baru yang lebih tepat dalam menyelamatkan lingkungan hidup. Karena yang perlu saya tegaskan di paparan ini adalah ketika kita bicara etika lingkungan hidup, nanti akan dibahas beberapa mazhab ya. Itu tidak hanya terkait dengan lingkungan itu sendiri, karena yang sebutnya itu lingkungan, kita harus mendefinisikan lingkungan secara tepat. Dan ada juga ternyata etika lingkungan hidup yang berkaitan dengan manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan juga manusia dengan makhluk hidup, baik yang hidup maupun yang mati dan yang ada di lingkungan di sekitarnya. Ini coba saya ringkas, ada 4 hal, mungkin Bapak Ibu nanti juga bisa memberikan respon ya. Yang terkait dengan antropocentrisme ini mazhab yang sangat umum. Biasanya memang kita memandang sebagai manusia adalah yang tertinggi, kemudian juga alam hanya sebagai objek, alat, dan sarana bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Mungkin zaman dulu memang apapun itu yang tadi Pak Yosa sampaikan bahwa populasi meningkat terus-menerus, kemudian juga daya dukung lingkungan itu akhirnya menurun, hingga pada satu titik akhirnya ada over kapasitas dari lingkungan untuk bisa menampung laju pertumbuhan penduduk. Biosentrisme sendiri adalah setiap kehidupan makhluk hidup yang nilai dan berharga pada dirinya sendiri, jadi artinya terbatas pada yang makhluk hidup saja, tidak hanya manusia, tapi juga terkait dengan makhluk hidup lainnya. Dan mazhab ketiga, ekosentrisme itu memusatkan etika pada seluruh komunitas ekologis, baik yang hidup maupun tidak. Ini yang umum kita pahami. Tadi Pak Yosa juga sampaikan tentang deep ekologi, kita di situ juga ada istilah shallow ekologi. Kemudian yang terakhir ada ekofeminism. Jadi sebagai bagian dari feminisme, pandangan yang integral, holistik, dan subjektif memandang kehidupan manusia, masyarakat sebagai bagian dari satu kesatuan dengan alam dan sekitarnya. Karena ini bagian atau cabang dari mazhab atau pandangan tentang feminisme, maka ini salah satu mazhab yang masyarakat modern juga terus-menerus berkembang terkait dengan kesetaraan dan juga pengambilan keputusan oleh perempuan yang harus lebih banyak berperan. Nah, kalau secara global sendiri, walaupun kita tahu dari Desember 2019 WHO menyatakan bahwa Komisi Kesehatan di Kota Wuhan melaporkan bahwa coronavirus telah diidentifikasi, kemudian di 11 Maret secara global kita ketahui bahwa WHO sudah menetapkan COVID sebagai pandemi global. Nah, pertanyaannya adalah ketika COVID sudah menjadi pandemi global, tidak hanya di Wuhan sendiri, tapi juga di seluruh dunia, apa yang terjadi dengan negara kita? Ini pemerintah kita, masyarakat, kemudian para pelaku swasta, universitas, dan CSO memandang, dan kemudian dampak juga apa yang terjadi dengan apakah kemudian etika lingkungan, hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam menjadi berubah karena adanya pandemi ini, atau seperti apa? Ini
Saya coba tampilkan beberapa gambar yang mungkin lebih mudah untuk dijelaskan. Dari sisi udara, tadi Pak Yosa sudah sampaikan, memang ternyata pola perilaku masyarakat yang pertama, yang utama adalah karena alasan kesehatan, hingga pada akhirnya ada efek lanjutan terhadap perbaikan kualitas udara di kota-kota besar Indonesia, tidak hanya di Jakarta. Dan ini juga karena hanya 10% sampai 20% pengguna kendaraan umum yang masih menggunakan kendaraan umum, yang selebihnya 80% bagi para pekerja adalah work from home, dan yang bagi para pelajar school from home. Itu menjadi dampak yang sangat penting. Dan dalam pola perilaku ini, ketika manusia berubah perilakunya secara tidak langsung, walaupun tujuan utamanya adalah terkait dengan kesehatan, bonus berikutnya adalah mereka ternyata juga menghargai manusia dengan manusia pada umumnya, karena moto bahwa sayangi diri sendiri dan sayangi orang lain, hingga akhirnya dampak lainnya adalah kita juga berakibat baik juga terhadap lingkungan. Kemudian dari sisi pemerintahan juga secara langsung melakukan refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 di Indonesia. Ini sesuatu yang luar biasa dalam hal ini, karena pemerintah juga cepat merespon kebutuhan dari masyarakat ketika kebutuhan dananya itu sudah sangat tinggi. Jadi tidak hanya masyarakat yang ditekan untuk melakukan perubahan, pemerintah juga secara langsung merespon dengan pengalihan anggaran. Walaupun sebenarnya pengalihan anggaran ini lebih banyak ke pengalihan anggaran yang terutama terkait dengan studi-studi atau kebijakan yang terkait dengan feasibility study dan sebagainya. Saya belum tahu apakah ini juga terkait dengan pengalihan anggaran bagi biaya atau anggaran belanja pegawai di setiap kementerian dan juga di pemerintah daerah. Dan utamanya karena kita terkait dengan etika lingkungan, hubungan manusia dengan manusia perlu disadari atau tidak, ketika kita kumpul bersama dengan keluarga dalam waktu yang sangat lama, dari bulan Maret hingga sampai dengan awal Juni kemarin, menyebabkan jadi antar ayah, suami dengan istri, kemudian ayah dengan anak, ibu dengan anak, dan keluarga bisa menikmati waktu lebih banyak. Dari sisi ini bisa sangat positif, tapi bisa juga sebenarnya negatif ketika ada kebosanan di waktu tertentu yang mungkin bisa jadi ada waktu-waktu yang sebenarnya bagi para bapak ibu juga terbiasa untuk keluar, kemudian anak-anak juga terbiasa sekolah, yang akhirnya ada kebosanan-kebosanan yang bisa menimbulkan sudah tidak begitu menikmati lagi keadaan di rumah. Kemudian dari sisi pertambangan, karena memang target eksplorasi dari pertambangan ini dari bulan Maret dan April tidak banyak berubah, namun demikian ternyata mereka terdampak juga terhadap demand atau dari hasil produksi yang dihasilkan dari usaha mereka di pertambangan. Hingga akhirnya bagi para pelaku usaha tambang ini, mereka mencoba untuk melakukan diversifikasi terhadap pasar atau market yang bisa untuk menerima produk-produk mereka. Jadi secara etika lingkungan, mereka tetap bereksplorasi, mereka bekerja sesuai dengan target, mereka melakukan upaya-upaya lain mendiversifikasi dari pasarnya atau market atau customer-nya, sehingga boleh dibilang business as usual yang dilakukan oleh para pelaku usaha tambang baik sebelum maupun di masa COVID ini. Walaupun sebagian besar saya yakin juga di perusahaan tambang ini melakukan protokol kesehatan yang sangat rigid. Terkait dengan kondisi hewan liar,
yang jadi surprise adalah ketika kita semua dibatasi untuk ruang gerak minimal jarak 1 meter atau 2 meter, ternyata himpitan ekonomi dari sebagian kecil atau sebagian orang masyarakat atau para pihak di kita yang sangat terdampak terhadap COVID secara ekonomi, akhirnya satwa liar yang mereka bermunculan banyak di jalan itu jadi buruan bagi para pihak tersebut yang kelompok marginal yang kesulitan secara ekonomi untuk menyambung hidup. Ini jadi persoalan juga sebenarnya, terlepas dari keekonomiannya. Kalau kita bicara etika lingkungan hidup, berarti sebenarnya ada masalah yang sangat serius yang dirasakan oleh para pihak dan kelompok marginal secara ekonomi ini. Ada kebutuhan-kebutuhan yang mungkin tidak mampu atau tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah ataupun para pihak yang membantu di sana, yang pada akhirnya mereka mau tidak mau untuk memburu satwa liar dan diperdagangkan. Ini jadi satu persoalan sendiri. Kemudian mengenai school from home, sistem pembelajaran daring efektif atau enggak ya? Karena bisa jadi bagi para pengajar atau pengajar tetap menyusun modul dan kurikulum dan sebagainya untuk pengajaran. Yang saya lihat terutama adalah bagi para pelajar yang terutama dari usia-usia muda ya, dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Terkadang pembelajaran yang dilakukan oleh pengajar itu sifatnya satu arah, kadang tidak diberikan feedback evaluasi secara langsung, sehingga terkadang beban untuk mengajar itu jauh lebih banyak dibebankan pada orang tua. Ini jadi satu persoalan sendiri sebenarnya ketika orang tua ingin dan guru ingin bahwa sistem pembelajaran itu tetap sesuai dengan kurikulum, kemudian tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Tapi persoalannya adalah apakah si pelajar itu, yang saya lihat adalah bisa jadi mereka sudah mulai lupa atau bosan dengan PSBB ini, sehingga sistem pembelajaran secara daring perlu dievaluasi kembali, hingga pada waktunya nanti ketika semuanya sudah normal, ini protokol kesehatan ini sudah bisa berjalan normal, ada baiknya pelajar-pelajar ini juga mulai bisa mengingat kembali bahwa mereka adalah seorang pelajar yang mereka harus tidur tepat waktu, yang mereka punya PR, yang mereka punya kewajiban-kewajiban yang harus dituntaskan. Itu yang kadang saya lihat dalam beberapa minggu terakhir sudah mulai tergerus ini nilai-nilai sebagai seorang pelajar. Kemudian yang uniknya ternyata banyak sekali program-program donasi yang boleh kita katakan secara etika lingkungan manusia ke manusia sebagai sesuatu yang luar biasa. Prinsipnya adalah membantu dalam keterbatasan. Jadi ketika setiap orang juga punya keterbatasan secara ekonomi, ternyata mereka tetap berusaha untuk bisa membantu orang-orang lainnya yang bahkan tetangga terdekat. Ada gerakan namanya gerakan membantu tetangga, itu sesuatu yang luar biasa ya menurut saya. Jadi secara etika lingkungan, COVID ini meningkatkan atau menyadarkan kembali masyarakat bahwa mereka tidak bisa hidup sendiri dan mereka sebagai makhluk sosial pada umumnya. Dan contoh terakhir yang menjadi etika lingkungan di masa pandemi COVID ini, ternyata rehabilitasi hutan lahan dilanjutkan di 2021. Karena yang tadi saya sampaikan, ada pengalihan anggaran dari pemerintah untuk fokus ke penanganan kesehatan COVID, sehingga ada beberapa program pelindungan atau perbaikan terhadap
baik itu kehutanan dan lainnya, jadi ditunda untuk sementara. Secara etika, pemerintah saya yakin sekali bahwa pemerintah sangat ingin tetap untuk merehabilitasi, tetap hutan itu, atau yang kita tahu bahwa sejak tahun 10 tahun atau 20 tahun terakhir Indonesia dikenal sebagai negara pengemitor gas rumah kaca terbesar hingga dikecam oleh berbagai dunia sebagai salah satu negara yang melaju deforestasi dan degradasi tertinggi. Oleh karena itu pemerintah sekarang tidak ingin mengulang kembali kecaman-kecaman seperti itu hingga menggiatkan kegiatan-kegiatan terkait dengan rehabilitasi atau konservasi lingkungan. Namun memang tampaknya ini juga terdampak oleh COVID, sehingga walaupun itu dari 2021, setidaknya niatan untuk memperbaiki atau menjaga atau memperbaiki kualitas lingkungan tetap dilakukan oleh pemerintah. Mungkin itu saja paparan dari saya. Memang saya lebih banyak fokuskan pada sebenarnya apa yang terjadi secara etika manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan di masa pandemi ini sudah ditetapkan oleh WHO sejak 11 Maret yang lalu. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ini juga bisa berlangsung terus-menerus hingga yang kalau saya tidak salah dengar vaksin itu baru ada di akhir 2021. Apakah contoh-contoh ini, dampak-dampak ini atau yang terjadi di Indonesia ini akan tetap seperti itu atau berubah di masa pasca pandemi? Itu menjadi satu catatan juga ke depannya. Mungkin itu Bu Sari, moderator, saya kembalikan. Ya, baik Pak Ari, terima kasih atas pemaparan materinya. Tadi sedikit mereview bahwa Pak Ari sudah menyampaikan dampak-dampak baik positif maupun negatif di berbagai sektor, baik ekonomi, bisnis, ekologi, pendidikan, sosial, dan masih banyak lagi sektor lainnya. Sekarang kita sudah saatnya masuk ke dalam sesi tanya-jawab. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan pertanyaannya. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang akan saya bacakan. Pertanyaan pertama dari Bapak Arif Wahyudin. Pertanyaan ini untuk Pak Yosa. Kalau responsibility atau tanggung jawab kepada lingkungan secara norma tidak ada hukuman, maksud saya, lalu bagaimana upaya yang paling tepat untuk meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan responsibility tersebut? Baik, Pak Yosa, silahkan dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Arif Wahyudin ya. Jadi Pak Arif, bentuk responsibility beda dengan accountability gitu ya. Kalau accountability itu bisa dilakukan dengan kedisiplinan. Gitu. Tapi kalau responsibility tidak ada ruang bagi kedisiplinan atau namanya punishment tertentu seperti hukum pidana gitu ya. Kalau melanggar itu responsibility lebih banyak kepada tanggung jawab moral kembali kepada pribadi atau secara komunal gitu. Kalau secara pribadi di dalam komunal tadi seseorang jelek otomatis akan di punishment oleh publik juga gitu kan gitu, secara itu bahwa dia sudah melanggar itu hukumannya adalah oleh hukuman publik ya, hukuman masyarakat sendiri atau hukuman alam gitu yang akan terjadi nantinya ekses ke depannya gitu. Sehingga kedisiplinan itu hanya bentuk manajerialnya di dalam menuangkan tentang responsibility gitu ya. Seperti tadi
Perda nomor 5 tentang membuang sampah gitu kan, itu sebenarnya sudah ranahnya ke akuntabilitas karena sudah ada nilainya ya, 50 juta atau hukuman 3 bulan. Itu ada bentuk kedisiplinan sebenarnya yang harus diterapkan. Kenyataannya itu tidak bisa dibuat gitu loh ya kan, oleh pengelola hukumnya gitu ya, penegakan hukumnya ada tapi pengelolaannya tidak ada gitu. Ini yang harus dibuatkan, apakah tanggung jawab pada konteks kedisiplinan itu sudah masuk ranah masyarakat yang berresponsibilitas atau tidak gitu. Biasanya orang masyarakat yang taat hukum itu sebenarnya mempunyai responsibility yang tinggi gitu ya. Karena dia sudah kalau salah mau dihukum, dia responsibilitasnya tinggi gitu ya. Tapi kalau orang tidak ada responsibilitas misalnya, dia dihukum pun dia tidak akan merasa bersalah, masalahnya gitu loh ya. Bedakan dengan tadi accountability gitu ya, responsibility dan accountability. Accountability itu pada prospek penanganan penegakan hukuman gitu. Berarti manajerialnya sebenarnya ada tatanannya ya. Apa yang disebut buang sampah sembarangan gitu ya. Berapa lama, berapa banyak, waktunya tepat tidak buang sampah gitu ya gitu. Karena misalnya itu kan tidak dijelaskan dalam Perda nomor 5 yang disebut dilarang buang sampah, itu kan tidak jelas dimensinya. Ruang, waktu, dan besaran kapasitas sampah yang dibuang itu seberapa. Kalau sedikit mungkin nggak mau juga dia dihukum. Karena memang responsibility-nya tidak ada gitu ya. Tapi kalau responsibility-nya ada, dia pada saat fase akuntabilitas dia dihukum, dia akan ikhlas menerima karena dia merasa bersalah. Sama seperti kita ditahan polisi karena kita tidak membawa SIM gitu ya. Kita bersalah. Secara responsibility kita juga mengakui kesalahan. Tapi walaupun kita tidak ditangkap, kita merasa bersalah tidak bahwa motor tidak membawa SIM gitu. Masalahnya gitu ya. Apakah menunggu ditilang dulu baru kita muncul responsibilitas? Responsibilitas itu ada karena memang kebutuhan kita gitu ya. Kebutuhan kita bahwa saya naik motor harus menggunakan SIM. Kalau saya tidak menggunakan SIM gitu loh, masih naik motor berarti kita tidak punya responsibilitas ya. Tidak tunggu akuntabilitas oleh polisi gitu. Kira-kira itu Pak Arif Wahyudi, mudah-mudahan make sense gitu maksudnya gitu. Baik, terima kasih Pak Yosa atas jawabannya. Jadi lebih ke sanksi sosial ya Pak, kalau misalnya ya, betul, kira-kira pelanggaran untuk etika lingkungan ini sendiri. Lalu kita akan menuju ke pertanyaan yang kedua dari Ibu Ani Nuraisyah. Pertanyaannya untuk Pak Yosa lagi, kaitannya dengan etika lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan. Bagaimana cara penerapan etika lingkungan dalam mengedukasi dalam dunia pendidikan, terutama pendidikan formal? Terima kasih. Silakan Pak Yosa, bisa dijawab. Terima kasih atas Bu Ani Nuraisyah. Sepertinya saya kenal nih mahasiswa saya nih, mantan mahasiswa atau mahasiswa nih, kalau sudah mantan mahasiswa kayaknya. Jadi untuk di dalam penerapan di dalam pendidikan formal, etika itu dapat dibangun melalui pengembangan budaya sekolah, gitu ya. Di dalam budaya sekolah itu harus dibuatkan dulu norma-norma yang menjadi budaya di sekolah tadi, gitu ya. Norma-norma itu biasanya seperti tata tertib, gitu, ya. Etika lingkungan itu sebenarnya nggak ada pelajaran, tapi bisa dituangkan dalam budaya sekolah dibuatkan, gitu. Tata tertib, tidak membuang sampah. Kemudian ada tempat sampahnya gitu ya. Kemudian ada tanaman, bagaimana cara mengedukasi siswa itu bisa berinteraksi dengan tanaman, menyiramnya, ya kan, menjaganya, merawatnya, ikut terlibat. Itu dikembangkan dalam budaya sekolah sudah merupakan penerapan etika lingkungan gitu. Lama-lama mungkin di sekolah itu sudah tidak perlu lagi tulisan dilarang buang sampah gitu. Karena sudah sudah masuk dalam budaya sekolah gitu ya, sudah beretika lingkungan gitu. Jadi penerapan tata tertib itu masih dalam kita membentuk budaya sekolah berbasis lingkungan di sekolah gitu ya.
Tapi dengan bergulirnya waktu, dengan penerapan peraturan tadi secara akuntabilitas gitu ya, maka etikanya, responsibility itu terbentuk oleh siswa. Secara turun-temurun akan terbentuk, lama-lama mungkin peraturan itu sudah kita tidak perlukan lagi. Itu namanya beretika lingkungan. Selama masih ada peraturan tertulis gitu, itu masih dalam kategori manajerial dalam penerapan akuntabilitas. Tapi setelah sudah tidak ada lagi, ya kan, sudah tidak perlu lagi sebenarnya, karena mekanisme masuk ke sekolah itu sudah merasakan hawa atau tes untuk ikut beretika lingkungan. Sama seperti halnya kita masuk pesantren, budaya pesantren dibentuk gitu loh, supaya kita rajin sholat gitu. Tidak ada di situ di pesantren tulisan kita harus sholat 5 waktu bertahun, tidak ada. Karena dengan masuk ke pesantren itu situasi budayanya memang harus seperti itu gitu ya. Sudah, kita akan mengikuti saja budaya setempat pada wilayah sekolah gitu. Nah, kalau di sekolah bisa dikembangkan tadi budaya-budaya sekolah yang berbasis lingkungan ya, lama-lama terbentuklah responsibilitas siswa-siswa itu kepada respeknya kepada lingkungan. Kira-kira itu Bu Ani. Makasih pertanyaannya. Baik, jadi lebih kepada penerapan budaya sekolah yang berbasis lingkungan ya Pak ya? Iya. Kemudian kita akan ke pertanyaan yang ketiga. Mohon maaf sedikit menunggu. Pertanyaan ketiga ini ya, pertanyaan yang ketiga dari Bapak Dodi. Dari Bapak Dodi, pertanyaannya untuk kedua narasumber yaitu Pak Yosa dan Pak Ari, bagaimana mempertahankan etika terhadap lingkungan ketika berhadapan dengan kebutuhan hidup? Apa yang akan terjadi dengan etika lingkungan pasca pandemi, mengingat pertumbuhan ekonomi ketika pandemi dinyatakan menurun? Terima kasih. Mungkin bisa Pak Yosa dulu, nanti setelah Pak Yosa menjawab, akan saya lempar ke Pak Ari untuk menjawab juga. Terima kasih. Ya, makasih Pak Dodi atas pertanyaannya. Ini memang cukup sulit kalau dikaitkan dengan kebutuhan hidup ya. Etika terhadap lingkungan itu jangan dipisah Pak Dodi gitu ya. Jadi etika lingkungan itu sebenarnya satu konsep gitu ya. Nanti ada lagi etika terhadap apa. Jadi etika lingkungan itu satu konsep yang tidak bisa dipisahkan gitu kan. Kita etika lingkungan itu memiliki nuansa tersendiri di dalam jenis etika, kekhasannya ada gitu ya gitu. Nah ini kalau berkaitan dengan kebutuhan hidup sebenarnya seperti paralel sebenarnya gitu ya. Tidak bisa etika lingkungan itu untuk kebutuhan hidup karena etika itu paralel dengan kebutuhan hidup sebenarnya ya. Sama seperti rel kiri kanan itu sebenarnya tidak bisa didahulukan rel kiri atau rel kanan gitu. Ini harus selaras dengan kebutuhan hidup etika lingkungan itu, bahwa semakin etika lingkungan itu semakin bagus gitu kan itu. Hasil kebutuhan hidup itu juga akan terpenuhi gitu ya. Dalam arti kata bahwa tidak ada lagi orang karena miskin gitu ya. Karena dia tidak ikut iuran sampah misalnya, tidak ada gitu ya. Atau merasa orang kok susah benar ikut iuran sampah saja gitu kan. Padahal sampah itu dihasilkan oleh dia sendiri gitu loh. Bahwa setiap manusia harus bertanggung jawab terhadap sampahnya, itu adalah tuntutan hidup gitu loh, kebutuhan hidupnya. Sehingga asumsi saya sebenarnya etika lingkungan itu akan paralel dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Tapi akan terjadi apa setelah etika lingkungan pada pasca pandemi mengingat pertumbuhan ekonomi gitu ya gitu lah. Nah ini
juga kurang ada relevannya gitu ya dengan etika lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi tadi, kecuali pada tingkat yang pada tingkat corporate mungkin akan dirasakan gitu ya, corporate. Tapi secara individual atau komunal tertentu gitu ya, itu saya belum melihat adanya relevansinya. Seharusnya semakin baik etika lingkungan gitu kan, pandeminya akan semakin hilang gitu kan. Kemudian pertumbuhan ekonomi juga tentunya bisa tertolong secara individual, secara komunal tingkat kecil ya. Tapi saya tidak bisa membuat generalisasi untuk tingkat yang lebih besar, corporate ataupun negara gitu ya gitu. Katanya sekarang negara juga pertumbuhan ekonominya kan turun nih jadi 3% gitu ya gitu. Sedangkan negara lain malah di bawah 3 gitu. Nah itu saya untuk sifatnya etika lingkungan, saya belum menemukan yang relevansi untuk yang tingkat yang lebih general, lebih tinggi gitu ya. Makasih, mohon maaf Pak Dodi gitu. Silakan. Baik, terima kasih Pak Yosa atas jawabannya. Jadi lebih keselaras dengan kebutuhan hidup gitu Pak, etika lingkungan. Selanjutnya saya berikan waktu Pak Ari untuk menjawab pertanyaan yang sama. Kepada Pak Ari, saya persilahkan. Iya. Baik, terima kasih Pak Dodi dan Mbak Sari atas waktunya. Bagaimana tentang etika terhadap lingkungan ketika berhadapan dengan kebutuhan hidup? Yang tadi saya sampaikan di awal terkait dengan dasar-dasar etika, entah itu sebagai bahwa kita tahu bahwa yang kita lakukan adalah sudah baik dari awalnya, atau karena kita melakukan sesuatu karena akibatnya menjadi baik buat kita sendiri maupun untuk orang lain. Nah, pertanyaan ini sebenarnya karena kebutuhan hidup adalah kebutuhan dasar bagi setiap manusia, dan juga lingkungan juga penting, itu kembali lagi ke setiap individu ya. Karena kalau kita bicara tentang etika berarti adalah membahas terhadap nilai dan norma budaya, adat istiadat dan kebiasaan yang menyeluruh yang selama ini individu tersebut pahami, lakukan dan kerjakan gitu. Jadi kalau etika atau nilai norma itu sudah menyeluruh, kalau misalnya tadi saya coba contohkan bahwa ketika orang melakukan sholat karena dia tahu itu sebagai bentuk kewajiban dan insya Allah berdampak baik, kalau di etika deontologi ya mereka akan melakukan itu gitu. Jadi tidak membawa-bawa hal yang lain gitu. Nah, beda halnya kalau etika teleologi yang bahwa setiap orang melakukan sesuatu karena atau misalnya saya coba analogikan, setiap orang membantu orang lain karena dianggap sebagai orang yang kaya gitu. Itu juga sebenarnya kembali lagi ke individu tersebut, apakah dia melakukan sesuatu yang tindakan baik itu adalah sebagai akibat, atau dia berharap ada omongan atau pandangan orang lain bahwa dia orang baik, atau dia sendiri tidak peduli bahwa akibat dari tindakan itu memang dia sendiri melihat itu baik gitu. Nah, terkait dengan pertanyaan Pak Dodi, pastinya saya sepakat dengan Pak Yosa bahwa etika lingkungan itu menjadi suatu hal yang harusnya sudah mendarah daging ya, mendarah daging yang setiap waktu, kapanpun, 24 jam, 7 hari seminggu, sampai kapanpun di kehidupan manusia akan terus beretika terhadap lingkungan yang bisa selaras dengan pemenuhan kebutuhan hidup pemenuhan kebutuhan hidup manusia sebagai hak dasar manusia. Mungkin itu Mbak Sari dan Pak Dodi. Baik, terima kasih Pak Arya atas jawabannya. Jadi lebih kembali ke setiap individunya masing-masing, baik itu norma, budaya, dan adat istiadat yang selama ini memang diyakini oleh setiap orang. Dan kita menuju ke pertanyaan yang terakhir, karena waktu juga yang membatasi. Pertanyaan terakhir ini ditujukan kepada Pak Ari. Pertanyaannya dari Bapak Mahdi.
Pertanyaannya yaitu bagaimana menyikapi pada masa pandemi sekarang pada masalah positif dan negatif, khususnya etika lingkungan, khususnya pada satwa liar yang disalahkan. Salah satunya pada jenis kelelawar yang disalahkan, yang mengakibatkan adanya pembantaian kelelawar. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jawabannya saya serahkan ke Bapak Ari untuk dijawab, silakan. Ya, mungkin karena waktu saya juga jawab singkat ya, Pak Ati dan Mbak Sari. Jadi apapun itu, kalau kita tadi mazhab-mazhab antroposentris, biosentris, bahkan dan feminisme, kalau kita mazhab ekosentrisme yang tadi Pak Yosa sampaikan tentang di ekologi makhluk hidup, apapun keseluruhan dan juga yang mati di lingkungan tidak hanya manusia, sudah selayaknya kelelawar-kelelawar ini pastinya ada. Kalau di Indonesia kita punya balai konservasi, setidaknya kita menghargai ada 1 atau 2 jenis hewan atau binatang yang punya potensi secara kemungkinan mereka jadi faktor penyebar dari COVID itu sendiri, itu bisa kita minta pertimbangan dari pakar kesehatan dan juga pakar pakar konservasi hewan, apakah dengan dibantai kemudian juga dibinasakan untuk ukuran jumlah tertentu dari kelelawar tersebut, apakah cukup membantu untuk memutus mata rantai penyebaran COVID itu tersebut atau tidak. Itu pertimbangan itu yang perlu dipahami yang pertama. Yang kedua adalah karena prinsip hidup baik manusia, hidup lainnya, hewan, binatang, tumbuhan, dan sebagainya mempunyai hak yang sama dari sisi etika lingkungan, maka keputusan-keputusan terkait dengan pembinasaan kelelawar ini, baiknya ada pertimbangan khusus terkait dengan kesehatan dan juga konservasi hewan tersebut, Pak. Karena bagaimanapun kita tahu bahwa kelelawar dan hewan lainnya, satwa liar yang muncul di jalanan, itu karena ada himpitan atau juga desakan dari masyarakat yang tinggal di habitatnya sehingga mereka muncul, dan itu juga tidak bisa disalahkan. Tapi penanganannya, alangkah lebih baiknya juga tidak langsung serta-merta dibinasakan tanpa kita mendapat pertimbangan atau masukan dari para pihak yang memang fokus di konservasi dan kesehatan hewan. Kalau dari pandangan pribadi saya, ketika kita sudah mendapatkan masukan atau pandangan yang sangat valid dan akurat dari para pakar kesehatan dan konservasi kesehatan hewan, dan memang terbukti nyata bahwa dengan dibinasakan kelelawar ini menjadi pemutus mata rantai penyebaran COVID, itu bisa jadi valid kita lakukan itu. Tapi kemudian ketika pertimbangannya itu agak sulit dan data informasinya kurang lengkap, maka langkah-langkah lebih baiknya untuk dilakukan konservasi terlebih dahulu, kemudian sambil menunggu masukan dari para pihak. Itu pandangan dari saya untuk menjawab Pak Mahdi. Baik, terima kasih Pak Ari atas jawabannya. Jadi sebenarnya perlu dikaji lebih dalam lagi apakah hal ini efektif atau tidak untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Selanjutnya, karena keterbatasan waktu, saya akan masuk kepada kesimpulan, di mana etika ini tidak terlihat atau tidak terlihat tapi dipatuhi oleh orang-orang, dan etika ini merupakan responsibility atau tanggung jawab moral yang kita rasakan berdasarkan norma, budaya, dan adat istiadat dari masing-masing individu selama ini yang mereka yakini. Dan yang kedua, COVID-19 ini merupakan pembelajaran untuk kita semua untuk lebih peduli dengan lingkungan dan mengaplikasikan etika kepada lingkungan sebagai bentuk untuk melestarikan lingkungan, di mana diharapkan dengan peningkatan nanti setelah pandemi ini, peningkatan di bidang ekonomi,
bisnis dan juga banyak aspek lainnya ini selaras dengan peningkatan juga terhadap etika terhadap lingkungan. Sekian kesimpulan dari saya, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua pemateri, para peserta webinar yang sudah ikut berpartisipasi, dan juga para panitia. Mohon maaf apabila ada kekurangan, semoga kita semua sehat selalu di tengah pandemi COVID-19 ini, dan pandemi ini segera berlalu. Setelah ini saya akan kembalikan kepada panitia penyelenggara untuk memberikan beberapa arahan maupun pengumuman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu peserta webinar hari ini, terima kasih kepada Mbak Sari selaku moderator yang sudah memimpin jalannya webinar hari ini. Perkenalkan, saya Hasan, saya akan mewakili perwakilan dari teman-teman penyelenggara, panitia khususnya. Akan ada hal yang akan saya sampaikan khususnya berupa apresiasi kepada moderator dan juga pemateri pada kegiatan webinar siang hari ini. Yang pertama, ini adalah bentuk apresiasi yang kita berikan kepada pemateri. Yang pertama itu kepada Bapak Dr. Yosa Istiadi, MSI. Terima kasih Pak Yosa atas kesediaan, kesempatan waktunya menjadi pemateri pada webinar siang hari ini. Mudah-mudahan materi yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Kemudian yang kedua, ini bentuk apresiasi yang kami berikan kepada Pak Ari Soeharto yang telah juga bersedia menjadi pemateri pada siang hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk kita. Terima kasih sama Mas Hasan. Berikutnya adalah apresiasi kita berikan juga kepada Mbak Sari Narulita, SUT MSI, yang sudah memimpin dengan baik jalannya webinar siang hari ini. Terima kasih Mbak Sari atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama, terima kasih juga Hasan. Dan yang terakhir nanti kepada seluruh peserta webinar siang hari ini adalah salah satu bentuk sertifikat yang akan kita bagikan kepada peserta webinar siang hari ini. Mudah-mudahan sedikit banyak bermanfaat untuk kita semua. Untuk mengakhiri sesi webinar siang hari ini, ada baiknya kita melakukan foto bersama dan harapannya semua peserta bisa mengaktifkan videonya untuk melakukan pengambilan foto. Apabila sudah siap, kasih aba-aba aja Hasan. Iya, kita yang di slide pertama dulu ya. Ini Bu Fajar, Bu Indra, kalau saya belum. Oke, kita mulai aja ya. Ibu-ibu dan bapak di hitungan ketiga mudah-mudahan sudah siap semua. Di 1, 2, 3. Oke, sebentar. Lanjut yang kedua. Oke, sebentar. 1, 2, 3. Oke. Kemudian yang terakhir. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Sekian kegiatan webinar siang hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaat yang kita dapatkan masing-masing dan juga tentu jaga kesehatan kita bersama. Saya mewakili panitia penyelenggara mengucapkan banyak terima kasih atas atensi yang sudah diberikan teman-teman peserta webinar siang hari ini. Mudah-mudahan bisa bertemu di lain kesempatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ari, masih. Terima kasih Pak Yosa. Sama-sama. Pak Ari, terima kasih. Terima kasih Bu Ika. Ya Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Thank you Hasan. Thank you Mbak. Makasih Pak Hasan. Makasih Pak Akbar. Bapak Hasan, saya sudah bisa live. Sudah, ya, Mbak Sadi, dipersilakan. Terima kasih. Terima Pak Hasan, Pak Ari. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya, Ibu-Ibu.
Siap, terima kasih Bung Setriadi. Sehat selalu. Nuhun San. Siap, Kang. Sami nuhun. Makasih Pak Ari. Terima kasih sama-sama ya, Kak. Celong banget Pak. Kenapa? Celong banget. Oh, ya? Glowing. Oh, ini masih umum ya? Aku glowing. Ini mic-nya masih untuk masih banyak di sini, Kak. Oke, saya close ya. Semua Oke, terima kasih teman-teman, Mbak Firza, terima kasih Bapak Ibu sekalian, saya close.